Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bung Fahri Hamzah mengkritik keras, mengkritik tajam ketua partai yang sok ikut ngatur-ngatur jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, yang ngatur-ngatur kepala daerah, yang notabene kepala daerah ini dipilih oleh rakyat, teman-teman. Tapi ya, yang lebih anehnya lagi, kepala daerah ini memang lebih dengar ketua umum partainya daripada omongan pemerintah pusat. Waduh. Nah, selain itu, ada juga video dari Ibu Wakil Menteri Riset dan Teknologi, yakni Ibu Profesor Stella Christy, yang dimana beliau ini sepertinya membungkam omon-omon, narasi-narasi, tuntutan-tuntutan aksi dari mahasiswa yang ditunggangi oleh Rocky Gerung, teman-teman. Dan banyak video setelahnya yang mungkin bisa sedikit mencerahkan para mahasiswa ini, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, foto Megawati nih. Sejak kapan boleh ketua umum partai politik ikut mengendalikan kekuasaan? Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Wow. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Ya. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Betul. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Ya. Artinya kan rakyat milih orang. Nah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan Ya. dari belakang? Ini yang mengerusak. Dan itu yang dihadapi oleh Pak Jokowi, ketidaknyamanan duduk di kursi presidensialisme, tapi pada saat yang sama dia tahu di sekitarnya ini diterpedo oleh banyak kelompok. Bagaimana coba caranya? Ini kita omongin dari sekarang. Wow. Makanya saya bilang berkali-kali tentang Pak Prabowo, jangan kalian coba-coba ganggu Pak Prabowo. Saya sendiri terus terang, Mas ya, kalau mau jadi mulut nggak enak, saya mau ngomong menjadi mulut yang jangan ganggu Pak Prabowo, jangan ganggu Presiden. Supaya nanti juga kalau kita nagihnya enak. Wow. Itulah ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, teman-teman ya. Dan saya punya sedikit pemikiran seperti ini, teman-teman. Kenapa akhirnya Pak Jokowi itu tidak memilih ataupun tidak mendukung calon presiden yang didukung oleh PDIP di Pilpres 2024 kemarin? Nah, mungkin saja Pak Jokowi tidak ingin nasib Ganjar atau nasib negara ini sama seperti nasib Pak Jokowi dulu. Dia duduk menjadi presiden tapi diatur-atur ketua partai, diintervensi ketua partai, tidak bebas membuat kebijakan. Mau apa-apa harus lapor Buketum, mau angkat-angkat menteri harus lapor Buketum. Nah, makanya ya Pak Jokowi tidak ingin kalau yang berkuasa ataupun menjadi presiden itu dari PDIP. Ya makanya beliau mendukung Pak Prabowo yang memang secara pribadi komplit, teman-teman. Beliau ketua partai, beliau pembina partai yang punya partai, darah biru, punya uang yang banyak, dan sulit diatur-atur oleh orang lain. Itulah mengapa mungkin Pak Jokowi memilih Pak Prabowo kemarin ya. Sudah bersama kami di studio Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Stella Christy. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas Radi. Masih semangat nih meskipun diefisienkan, dipotong anggarannya masih Tentu semangat. saja, karena efisiensi itu membuat kita setuju semangat. Justru lebih semangat. Karena kalau sesuatu yang efisien itu akan berjalan dengan baik. Saya sangat mendukung efisiensi. Visinya baik, tapi sekarang ya kita tidak bisa mengesampingkan ada masyarakat yang khawatir begitu ya. Tentu saja. Tentu saja ada yang khawatir. Ya kita tahu sekarang belakangan ada unjuk rasa dari Ya. teman-teman mahasiswa. Tapi yang langsung saja to the point, Bu. Kalau saya tanya,
sebenarnya memang ada dampak atau enggak sih sama UKT? Karena kekhawatiran teman-teman mahasiswa ini katanya wah efisiensi anggaran jangan-jangan UKT kena juga nih gitu. Iya, untuk efisiensi anggaran ini tidak boleh ada dampak terhadap UKT. Oke. Jadi juga perlu diketahui ya bahwa pertama-tama segala sesuatu angka yang sedang diefisiensikan ini adalah terutama sekali untuk efisiensi yang bersifat seremonial. Jadi seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial yang lain, rapat-rapat yang di luar. Jadi ini kalau kini kita bisa efisiensikan, namanya juga efisiensi bukan pemotongan. Jadi ada efisiensi dari satu hal yang sifatnya seremonial itu akan bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mempunyai dampak yang memang kinerjanya sudah tinggi sampai saat ini. Jadi sehingga yang kita lakukan memang adalah efisiensi. Jadi bukan pemotongan atau bukan untuk meningkatkan UKT yang akan berdampak buruk terhadap masyarakat kita. Dan juga mungkin yang perlu diketahui Mas Radi bahwa tidak semudah itu di perguruan tinggi negeri itu bisa mengubah UKT, bukan keputusan dari masing-masing universitas. Namun ada peraturan menteri Permen 2 tahun 2024 yang mengatur langit-langit UKT sehingga itu tidak bisa diubah langsung saja diubah seperti itu. Intinya barriernya itu ada di Permen itu ya. Betul. Ada di situ sehingga perguruan tinggi juga tidak bisa seenaknya untuk menaikkan. Tidak bisa langsung, Nggak harus bisa ada bebas. berdiskusi dengan kami dan juga ada langit-langitnya dan ini dihitung dari Ada headnya biaya kali ya. kuliah tunggal tentu saja. Yang Anda maksud tadi Bu Wamen bahwa pemotongan anggaran itu lebih ke seremonial, Betul. PK. Itu yang dimaksud oleh Pak Menteri di pembahasan pada Komisi 10, pemotongan anggaran operasional. Apakah termasuk itu? Ya, operasional yang sifatnya seremonial. Oke. Alat tulis kantor itu kan termasuk ke seremonial. Tapi ya mungkin dulu bolpennya harganya sekian, ya sekarang tidak usah sekian, begitu kan? Ya. Termasuk kita kalau pergi ke luar negeri, saya pun bukan ke luar negeri. Kalau pergi jalanan dinas sebenarnya sebelum efisiensi ini, sebelum keluar Inpres, kalau saya setiap kali di dalam negeri selalu pakai ekonomi. Semuanya. Iya. Jadi dari dari kementerian sendiri sudah ada instruksi sebenarnya untuk di Kementerian Dikti sendiri ya. Ya. Di internal sudah ada instruksi berarti ke bawah termasuk ke perguruan tinggi ya. Ayo lo hemat gitu, jangan jalan-jalan atau menggunakan perjalanan dinas yang terlalu mahal begitu kira-kira ya. Ya, karena begini, anggaran itu selalu terbataskan dan kita ingin menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat kita. Nah, jadi secara birokrasi harus kita jalankan efisiensi ini sehingga kinerja kita menjadi lebih baik. Wah, ini upaya pembukaan enggak lah. Ya toh maksud saya yang lebih kritis dari Hasto juga banyak Bang. Banyak Bang lihat banget. podcast-podcast yang seperti ini kan, itu lebih sadis lagi kalau Lebih brutal. mengkritik pemerintah kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa sekarang bola tangan KPK. Kita berharap ya penyidik segera melakukan penahanan, apalagi kan ini berkaca bahwa ini kan dia datang di panggilan kedua. Artinya tentu harus dianalisis oleh penyidik ya. Ya sulit untuk mendatangkan Hasto dalam panggilan pertama ya kan. Selalu banyak alasan. Selalu ada alasan ya Selalu kan. menghindar. Kemudian mengatakan kooperatif dan sebagainya kan ternyata kan malah ada alasan untuk tidak kooperatif kan begitu. Kalau menurut saya Bang, dengan kondisi praper sudah ada. Dengan kondisi KPK pun saya lihat di pra peradilan paham perbuatannya Hasto seperti apa. Bukti-buktinya KPK punya. Dan saya lihat sepertinya memang itu aja perbuatannya ya yang sudah dimiliki oleh KPK. Biarkan nanti mungkin berkembang di fakta persidangan di pengadilan pokok, ya sudah limpahkan saja ya kepada jaksa dan kemudian ke pengadilan tindak pidana korupsi, apalagi yang dicari. Dan di KPK ketika kasus sudah akan tuntas maka akan dilakukan penahanan. Saya nggak bisa membayangkan kalau hari ini nggak ditahan, ya kan, bagaimana terhadap KPK ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita akan membela KPK ketika KPK berada jalan yang benar. Betul. Ya, Betul. ketika KPK tegak lurus dengan aturan. Jadi kalau misalnya hari ini Hasto tidak ditahan, wah makin besar kepala lah, gitu kan. Tuh kan KPK jangan-jangan jadi tuduhan-tuduhan pada KPK nggak punya alat bukti lah, ya kan. Keadaan ada saksi yang diintimidasi lah. Bisa jadi akan jadi pembuktian loh. Jadi akhirnya KPK membuktikan sendiri atas apa yang dituduhkan sama tersangka kan begitu, Iya, Bang. iya, Ya kan? Jadi tapi ya sekali lagi
ya putusan itu tetap kita hormati, tetapi ya saya pikir kan KPK kan tadi saya katakan, ya tentu kan bisa mengukur dong, ya kan, reaksi publik, ya, kemudian ya pasti ya Hasto akan senyum-senyum gitu kan, wah bener kan kata saya, kan gitu kalau kita kayak gitu kan, tapi saya yakin lah hari ini Hasto akan ditahan, ya karena bagi saya ini ada proses penegakan hukum, jangan ada tebang pilih, dan KPK jangan takut intervensi dari manapun, apalagi juga tekanan ya politik gitu ya. Karena kalau KPK kemudian terpengaruh, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di negeri kita, Bang. Mantap sekali, luar biasa. Presiden Prabowo ingin membangun SDM Indonesia. Pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia lah ya. Itu fokus utama Presiden Prabowo. Kalau kita bicara program prioritas dan program hasil terbaik cepat, hampir semua kita bicara soal sumber daya manusia. Kan infrastruktur sudah ada. Sekarang kita bergerak ke penguatan sumber daya SDM. manusia. Jadi nggak bisa bilang begitu. Untuk program ini biaya-biaya belanja pemerintah sebagian besar ini untuk penguatan sumber daya manusia, karena kita mau menuju Indonesia emas itu jangan hanya usianya yang emas. Iya. Kalau hanya sekedar usianya yang emas, kita akan sampai di situ, insya Allah. Maksudnya usia 100 tahun itu kita akan bisa aja sampai di titik bisa itu, sampai tapi di kualitas titik SDM-nya kualitasnya seperti apa? emas enggak. Iya. Makanya hari ini untuk sekitar 20 tahun yang akan datang, kita benar-benar harus bekerja keras untuk mewujudkan generasi emas itu. Di usia Indonesia yang emas, 100 tahun. generasinya juga harus generasi emas. Jadi salah besar kan mengatakan bahwa soal pendidikan, soal sumber daya manusia itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Betul juga yang dikatakan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi kan Pak Jokowi selama 10 tahun beliau membangun infrastruktur di Indonesia. Nah sekarang sudah waktunya Pak Prabowo, insya Allah beliau pemerintahan selama 10 tahun sampai 2035-34 berarti ya. Ya beliau fokusnya ingin membangun sumber daya manusia. Karena ya infrastruktur yang bagus tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang baik, ya infrastrukturnya rugi teman-teman, tidak akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan ya bisa dilihat lah bagaimana efisiensi anggaran ini memang dialihkan untuk pertumbuhan-pertumbuhan manusia, seperti makan bergizi gratis dan juga Danantara. Danantara ini kan investasi yang diharapkan bisa membawa pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar ke Indonesia, bisa menaikkan sumber pendapatan negara kita, agar kita tidak berhutang lagi teman-teman, agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah ini yang diinginkan oleh Pak Prabowo, membangun sumber daya manusia, penguatan ekonomi. Nah, kan target Pak Prabowo 8%, semoga 6-7% nanti peningkatannya teman-teman. Nah, mahasiswa kemarin demo soal efisiensi. Nah, saya hanya ingin bertanya kepada mahasiswa. Pernah nggak kalian melihat pegawai-pegawai, kantoran-kantoran, kampus-kampus, sekolah-sekolah, yang kalau fotokopi minta nota kosong, yang kalau belanja minta nota kosong, yang kalau ambil belanja sesuatu minta nota kosong? Ataukah Anda mahasiswa yang suka minta nota kosong juga? Untuk mengambil uang negara, untuk mencairkan uang negara. Kan ini yang banyak terjadi teman-teman. Bantuan-bantuan pendidikan biasanya itu digunakan untuk membeli hal-hal lain, bukan untuk pendidikan. Nah ini kan yang menjadi PR, yang menjadi tantangan bagi kita semua. Makanya itulah efisiensi ini dilakukan. Karena uang negara bocor dan dinikmati segelintir orang. Jangan sampai Anda yang demo-demo tadi itu, ya Anda juga yang menikmati hasil nota kosong. Dan tadi menarik ya, kritik keras dari Bung Fahri Hamzah terkait dengan ketua umum partai yang sok-sok ngatur kekuasaan, sok-sok ngatur jalannya pemerintahan. Ya mungkin sama lah yang dilakukan oleh Bu Megawati yang ngatur-ngatur kepala daerahnya untuk ya terkait retreat dan segala macam. Hanya karena Hasto ditahan teman-teman. Itu anehnya, hanya karena Hasto ditahan. Ibu Megawati mengeluarkan surat yang sangat kontroversial. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga para pembenci segera sadar dengan perbuatan-perbuatannya dan kita menatap masa depan teman-teman ya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.